Jangan khawatir, santet itu hanya selewat saja. Yang penting kalian sering-sering bersihin halaman depan hingga selokan kecil di depan rumah, karena disitulah tempat memerangan. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, ini adalah cerita lanjutan dari Malapetaka Santet part 1 yang emang udah kalian tunggu-tunggu. Nah, buat kalian yang belum tonton part 1-nya, tonton dulu agar ngerti jalan ceritanya. Ma. 3 kali bapaknya si Joki itu manggil, tapi sama ibunya, sama Joki ya senyum-senyum aja, namanya orang lagi dikerjain ya kan. Sampai ada suara yang kenceng banget. Jadi sedikit gue ulas ya, ini adalah cerita pengalaman Joki bersama keluarganya yang terjadi di tahun 2002. Yang katanya si Joki sih masih membekas di dalam ingatannya. Cerita ini sendiri dikirimin nama Joki lewat email ke RJ5. Sebelum gue mulai cerita pada kali ini, buat kalian yang punya pengalaman horor atau rekomendasi cerita horor, bisa banget kirim ke email RJ5 di sini atau DM Instagram RJ5 di sini. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Tidak bisalah dia terlelap tidur jika masih menyimpan kejahatan dan kebencian di dalam hatinya. Sejak kejadian itu, sakitnya Joki ini malah tambah parah. Kalau dulu dia hanya kayak luka-luka di congkel gitu, terus bernanah juga, sekarang mulai keluar cairan dari nanahnya. Bahkan di dalam satu kesempatan, cairan dari nanahnya itu sampai tumpah ke bajunya. Pas si Joki ini sakitnya makin parah, tiba-tiba aja Pak Cokro muncul lagi. Seakan-akan kalau kata si Joki, Pak Cokro ini bisa tahu kalau sakitnya Joki ini mulai makin parah dan juga mustikanya yang udah hilang. Lah, kok bisa tahu ya? Dan gak lama Pak Cokro pun bilang kayak gini. Sebaiknya kalian pakai jin kodam saya saja untuk mengganti penjagaan dari mustika yang sudah hilang. Bapaknya Joki, ibunya Joki cuman bisa diem doang dengar penawaran dari Pak Cokro. Dan gak lama azan maghrib pun kedengeran, bapaknya Joki pun mengajak semuanya untuk sholat berjamaah terlebih dahulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, abis sholat maghrib ini selesai, lanjut lagi lah tuh Pak Cokro ngomongin hal yang tadi. Mau tahu siapa yang menyantet keluarga kalian? Perempuan anak 1, dia masih muda dan cantik. Semuanya diem doang tuh denger omongan dari Pak Cokro. Joki sempet mikir siapa ya perempuan itu. Tapi Joki sama keluarganya nggak mau mikir siapa-siapa dan nggak mau berburuk sangka terlebih dahulu. Sumpah, keren banget keluarga ini. Di sini Pak Cokro juga nawarin kalau keluarganya mau balas santet ke orang tersebut juga bisa. Tapi ditolak mentah-mentah sama bapaknya Joki karena menurut dia nggak usah sampai segitunya lah.
Yaudah, akhirnya Pak Cokro pun ninggalin rumah keluarga Joki. Dan ditinggalin lah tuh kodam penjagaannya di rumah ini. Sebenarnya bapaknya Joki tuh nggak ngomong setuju sama sekali. Tapi dia juga nggak enak buat menolaknya. Beberapa hari kemudian nggak ada kemajuan penyembuhan penyakit sama sekali dari si Joki. Yang ada, hawa di rumah mereka makin panas dan terus-terusan mereka digangguin. Setiap malam mereka semua tuh dengar kayak ada suara orang lagi berantem di atap rumahnya. Dan bahkan kali ini sampai tetangganya juga dengar. Dan dalam satu kesempatan ketika ada satpam komplek yang lagi lewat di depan rumah Joki, ngeliat ada hantu cewek terbang masuk ke atap rumah Joki. Gila, sekarang sampai tetangga dan sapam juga ngerasain ada yang aneh di rumah si Joki. Karena keadaan yang udah mulai chaos, bapaknya Joki mutusin buat nyari kontrakan aja. Mending pindahlah mereka dari rumah itu. Tapi sembari belum dapet, ya mau gak mau mereka harus tahan-tahanin dulu. Hingga akhirnya di suatu hari Pak Cokro kembali datang ke rumah. Sumpah, tahu aja nih orang kalau keluarganya Joki mau pindah. Kali ini tiba-tiba Pak Cokro ini minta uang sama bapaknya Joki buat bayar jasanya, mustikanya yang hilang dan juga kodam yang selama ini jagain rumah mereka. Di situ bapaknya Joki kaget pakai banget karena emang selama ini Pak Cokro itu datang nggak pernah minta bayaran dan juga dia tuh datang kayak orang tulus aja gitu, pengen bantuin keluarga mereka. Soalnya pernah pas Pak Cokro ngasih mustika, bapaknya Joki tuh nanya, "Berapa, Pak?" Tapi dijawab sama Pak Cokro, "Nggak perlu, Pak." Ya udah, mungkin karena nggak mau rame di situ bapaknya Joki ngasih sejumlah uang ke Pak Cokro. Tapi kata Pak Cokro, jumlah uangnya kurang dan kemungkinan minggu depan bakal datang lagi buat ambil sisanya. Buset. Ibunya Joki yang biasanya sabar, di sini pun dia marah. Tapi Pak Cokro malah ngancam. Terjadilah tuh perdebatan mulut antara ibunya Joki sama Pak Cokro. Ibunya Joki pun bilang kayak gini. Sekarang Bapak ambil semua yang menurut Bapak udah dikasih ke keluarga kita. Termasuk si kodam itu. Kalau misalnya mau dibayar bilang aja dari awal, Pak. Loh, nggak bisa begitu, Bu. Semua ada caranya. Kodam saya pun akan marah kalau cara ibu seperti itu. Singkat cerita, perdebatan terus terjadi tuh antara ibunya Joki sama Pak Cokro. Dan gak lama, ibunya Joki pun mengusir Pak Cokro dari rumah. The power of emak-emak. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Semenjak kejadian itu, penyakit Joki malah makin parah. Sekarang gatal-gatalnya mulai menyerang ke bagian leher sama dagunya. Ibunya Joki udah bener-bener khawatir banget, takut kalau gatal-gatalnya sampai ke muka si Joki. Kan mukanya bisa jadi rusak. Karena udah nggak tahu lagi harus ngapain, ibunya pun hubungin pamannya Joki buat bantu permasalahan mereka. Kenapa baru bilang sekarang? Waduh, kamu itu harusnya bilang dari jauh-jauh hari. Kasian itu anakmu. Saya mau temui adik dari ayahmu dulu, kakek Bondan. Setelahnya baru nanti saya kabari. Kenapa nggak dari awal aja ibunya Joki ini telepon pamannya? Singkat cerita, setelah pamannya ketemu nih sama kakek Bondan, adalah tuh sebuah pesan dari kakek Bondan buat keluarganya Joki. Kira-kira kayak gini. Jangan khawatir. Santet itu hanya selewat saja. Yang penting kalian sering-sering bersihin halaman depan hingga selokan kecil di depan rumah. Karena disitulah tempat memerangan. Jangan lupa juga tingkatkan ibadah kalian. Lebih sering baca Yasin saja di rumah. Kalau hal ini sudah kalian lakukan, tunggu saja tiap malam minggu, pasti akan ada buktinya. Oh ya guys, jadi memerangan itu adalah hal-hal yang bisa bikin gatal. Kira-kira kayak gitulah.
Setelah dapat pesan dari kakek Bondan kayak gitu, langsunglah tuh semangat orang tuanya Joki. Setelah sholat subuh, mereka langsung bersih-bersih halaman depan rumah, nyapu, nyiram, dan lain-lain. Mereka pun meningkatkan ibadahnya kepada Sang Pencipta. Sekarang setiap malam, bapaknya Joki itu baca Yasin di kamar Joki. Kira-kira nih guys, apa yang bakal terjadi sama keluarga Joki ke depannya? Iya, setelah semua perintah dari kakek Bondan ini dijalankan dengan baik, penyakit Joki secara ajaib berangsur-angsur mulai membaik. Nanahnya sekarang hanya tinggal di telapak tangannya aja. Dan yang bikin keluarga Joki makin bahagia adalah sekarang sembuhnya Joki itu nggak kayak pas diobatin zaman Pak Cokro dulu. Sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Sekarang sembuhnya Joki itu udah kayak tinggal nunggu waktu aja. Nggak lupa juga mereka pun terus-terusan mengucap syukur. Nah, di sini kalian masih ingat nggak sama pesan kakek Bondan tentang ada sesuatu di tiap malam minggu? Kalau hal ini sudah kalian lakukan, tunggu saja tiap malam minggu, pasti akan ada buktinya. Dan disinilah klimaksnya. Setiap malam minggu si Joki ngeliat aja tuh, ada kelakuan-kelakuan aneh yang dilakuin sama tetangga depannya, si Atik. Di malam minggu pertama, mereka dengar ada suara ledakan keras dari rumah Atik. Dan gak lama, si Atik ini keluar dari rumahnya sambil garuk-garuk badannya. Di malam selanjutnya, Atik dan suaminya terlibat pertengkaran yang sangat bikin heboh warga sekitar. Tapi yang paling jelas adalah Atik ini mukanya jadi kayak udang merah dan kulitnya terlihat mengelupas. Keluarga Joki sempat bingung tuh kenapa si Atik tiba-tiba aja ngalamin banyak hal-hal aneh. Tapi di sini mereka masih nggak mau suzon dulu kalau Atik itu yang nyantet keluarga mereka. Sampai-sampai ibunya Joki pun telepon lagi pamannya. Tetangga kami, Atik, selalu mengalami kejadian aneh di setiap malam minggu. Apa mungkin dia pelaku santetnya? Saya tidak tahu, harus tanya dulu sama kakek Bondan. Nanti setelah ada infonya, saya telepon lagi kamu ya. Gak seperti zaman sekarang yang dengan gampangnya bisa WhatsAppan. Zaman dulu, penggunaan handphone dan juga aplikasi-aplikasi lain tentu gak sebanyak dan semudah sekarang. Jadi pamannya harus nyamperin dulu tuh kakek Bondan. Ketika dapat informasinya, balik lagi ke rumah, telepon ibunya Joki. Kira-kira apakah jawaban dari kakek Bondan? Setelah nungguin cukup lama, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Telepon dari pamannya yang menandakan sudah ada jawaban dari kakek Bondan. Kira-kira jawabannya kayak gini. Jadi kalian disantet oleh tetangga kalian, Atik. Dia menyuruh suaminya untuk pergi ke salah satu daerah. Memang sudah dikenal sebagian orang kalau daerah tersebut terkenal dengan orang-orang yang pandai dengan ilmu-ilmu seperti itu. Tujuan Atik menyantet kalian adalah karena memang sudah menjadi kebiasaannya seperti itu. Santet yang dikirim kepada kalian akan membuat merasa gatal dan nantinya kalian akan sakit atau bahkan meninggal karena penyakit tersebut. Untuk sosok hitam yang kalian lihat itu adalah suruhan si dukun untuk menanamkan santetnya. Kemudian sosok wanita yang menyerupai mamah adalah suruhan dukun yang berbeda, dengan tujuan agar mamah dan papah berkonflik hingga akhirnya bercerai. Gak habis pikir keluarga Joki dengar jawaban dari kakek Bondan. Tega-teganya si Atik ngelakuin ini sama mereka. Gak lama dari kejadian ini, keluarga Joki pun pindah rumah. Masih di kota yang sama, tapi cukup jauh dari pusat kota. Setelah pindah di rumah yang baru, alhamdulillah, Joki udah sembuh total dan gak menyisakan bekas atau cacat dari penyakitnya. Setelah beberapa bulan kemudian, ibu Joki nih gak sengaja ketemu sama tetangganya yang dulu. Bukan Atik ya. Ya biasalah ibu-ibu kalau ngumpul udah kayak gimana. Nah ibu ini pun ngasih tahu kondisi Atik yang sekarang.
Katanya, Atik ini sekarang udah bercerai sama suaminya. Suaminya berselingkuh dan membawa semua harta. Dan paling amat disayangkan adalah sekarang Atik sering membawa pria hidung belang untuk berkunjung bahkan menginap juga di rumahnya. Waduh. Saat SMP kelas 3, ada siswa pindahan dari ujung Indonesia yang akhirnya jadi temen Joki. Di situ Joki kaget kalau ternyata temen ini dulu pernah tinggal di rumah Joki bekas kena santet. Di situ, bocah tersebut menceritakan awal pertemuan mereka dengan keluarga Atik, hingga hubungan keluarganya menjadi retak dengan keluarga Atik, dan berujung dengan bocah tersebut menjadi gatal-gatal. Dan semua kejadian itu kembali terulang. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali dari Joki, di mana dia nggak pernah menduga bakal jadi korban santet. Untungnya aja dia sekarang udah sembuh dan dapat kembali menjalankan aktivitas seperti normal. Dan yang bikin dia makin kaget adalah ketika teman SMP-nya itu ternyata pernah tinggal dong di rumah bekas si Joki kena santet. Dan temennya ini juga mengalami apa yang dialamin sama si Joki dulu. Ya itu dia lah ya guys, kalau misalnya kita ada masalah, ya kalau bisa diselesaikan aja lah secara kekeluargaan. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.